Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Pintar, selamat bertemu dalam program Pintar, podcast informasi treasury, akuntansi, dan realisasi. Program ini dilaksanakan oleh Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur. Dan yang bikin makin spesial, program ini adalah pertama kalinya hadir. Perkenalkan, saya Christoph, mahasiswa semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang sedang mengikuti program magang di Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur. Kali ini, saya akan membersamai kalian semua sebagai host dalam podcast hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu Government Finance Statistics atau sering disingkat dengan GFS, dengan fokus pada topik GFS Korporasi Publik. Tema podcast kita hari ini yaitu GFS Korporasi Publik, dari laporan keuangan menuju statistik fiskal yang andal. Topik ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya peran badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam perekonomian nasional, serta implikasinya terhadap fiskal pemerintah. Untuk memperdalam pemahaman kita, telah hadir bersama kita para narasumber pada podcast kali ini. Saya izin memperkenalkan para narasumber kita. Narasumber pertama yaitu Ibu Masta Borumanurung atau akrab disapa Bu Masta. Beliau selaku Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atau PAPK di Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur. Halo Ibu. Halo Christoph, halo Sobat Pintar. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik Christoph, semoga baik juga ya. Amin, baik. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya yaitu narasumber kedua kita, yaitu Bapak Lestari Dwi Pribadi atau akrab disapa Pak Didik. Beliau selaku Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau PSAPD di Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur. Halo Bapak. Halo Christoph. Ya Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Christoph sehat? Sehat Bapak. Oke, baik. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbagi pandangan dan pemahaman pada podcast hari ini kepada Sobat Pintar di rumah sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih ke narasumber pertama kita, yaitu Bu Masta. Mungkin boleh nih Bu dijelaskan ke Sobat Pintar sekalian, apa sih yang dimaksud dengan GFS Korporasi Publik itu Ibu? Oke Christoph, untuk GFS Korporasi Publik ini merupakan bagian dari Government Finance Statistics. GFS atau dalam bahasa Indonesianya, statistik keuangan pemerintah ini didefinisikan sebagai sistem pelaporan statistik yang menghasilkan data komprehensif tentang aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah dan sektor publik yang disajikan dengan mengacu pada metodologi yang diterima secara internasional. GFS ini menyediakan statistik keuangan secara sistematik yang mendukung para pembuat kebijakan dan analis kebijakan fiskal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. GFS sektor publik ini terdiri dari GFS pemerintah umum dan GFS korporasi publik. Untuk GFS pemerintah umum ini disusun dari konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Sedangkan untuk GFS korporasi publik ini adalah menyajikan data keuangan korporasi publik yang berada dalam kendali pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data ini disusun untuk kepentingan analisis fiskal makro, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja, serta potensi risiko fiskal yang bersumber dari korporasi publik. Ya, perlu ditekankan di sini adalah GFS bukanlah laporan keuangan dalam pengertian akuntansi, melainkan statistik fiskal yang diolah dari laporan keuangan entitas. Oke, baik Bu Master, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya saya akan bertanya ke narasumber kedua kita, ke Pak Didik nih Pak.
Tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Masta mengenai pengertian atau apa sih itu GFS, khususnya GFS Korporasi Publik. Lalu mengapa sih Pak GFS Korporasi Publik ini menjadi penting dalam konteks pengelolaan fiskal pemerintah? Baik, Christoph, korporasi publik memiliki keterkaitan erat dengan fiskal pemerintah, ya, baik melalui penyertaan modal, subsidi, penugasan layanan publik maupun potensi kewajiban kontingensi. Oleh karena itu, penyajian data korporasi publik dalam rangka GFS sangat penting ya untuk meningkatkan transparansi fiskal, kemudian memperkuat manajemen risiko fiskal, serta mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data dan berkelanjutan. Dengan GFS korporasi publik ini diharapkan pemerintah dapat melihat keterkaitan antar sektor secara lebih utuh. Nah, secara lebih luas lagi, governance statistik ini atau GFS ini mempunyai beberapa manfaat, ya, antara lain yang pertama untuk kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal. Jadi GFS memberikan data yang secara terstruktur ya, dan untuk mendukung pembuatan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan juga kondisi fiskal. Yang kedua terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Jadi GFS mengkonsolidasikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga korporasi publik sehingga dapat menghasilkan gambaran yang lebih utuh gitu ya terkait dengan aktivitas sektor publik. Kemudian yang ketiga terkait dengan standarisasi dan perbandingan internasional. Karena GFS ini disusun dengan menggunakan standar internasional, ya, kemudian ada juga manual statistik keuangan pemerintah. Nah, diharapkan data GFS ini lebih mudah dibandingkan dengan data negara lain atau istilahnya cross country studies. Nah, kira-kira seperti itu, Sisto. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu saya kembali lagi nih ke narasumber pertama kita kembali. Tadi sudah Bu Masta jelaskan ya bahwa GFS dan laporan keuangan dalam pengertian akuntansi ini ternyata berbeda atau dua hal yang tidak sama nih Bu. Mungkin boleh dijelaskan nih Bu, karena seringkali muncul pertanyaan mengenai apa sih perbedaan dari laporan keuangan korporasi publik dan GFS ini. Mungkin boleh dijelaskan ya Bu. Baik, untuk perbedaan utama ini terletak pada tujuan penyusunannya. Kalau laporan keuangan ini disusun untuk tujuan akuntansi, audit, dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas suatu entitas. Sedangkan GFS ini disusun untuk tujuan statistik fiskal. Oleh karena itu, dalam penyusunan GFS ini diperlukan proses bridging atau penyesuaian ya, seperti untuk penyesuaian klasifikasi transaksi, konsolidasi antar entitas, atau eliminasi transaksi internal pemerintah. Sehingga perbedaan angka antara laporan keuangan dan laporan GFS ini merupakan hal yang wajar karena mencerminkan perbedaan sudut pandang analisisnya. Baik Bu Masta, terima kasih atas penjelasannya. Dan saya kembali lagi ke narasumber kedua kita, ke Pak Didi nih Pak. Tadi Bapak sudah jelaskan ya bahwa GFS Korporasi Publik itu juga punya banyak manfaat, banyak kegunaan. Nah, namun di balik manfaat dan kegunaan tersebut, apa sih Pak tantangan utama dalam penyusunan GFS Korporasi Publik ini Bapak? Baik, Christoph ya. Tantangan utama dalam proses penyusunan GFS korporasi publik terutama yaitu dalam hal pengumpulan data maupun nanti proses translasi laporan keuangan, karena secara proses masih dikerjakan secara manual gitu ya. Nah, proses pengumpulan data ini saya kira perlu menjamin kerjasama yang erat ya antara kita di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, di Kanwil maupun di KPPN dengan Pemda di wilayah kerja masing-masing. Sedangkan untuk proses translasi ini kadang-kadang ada tantangan tersendiri manakala data yang dikumpulkan atau yang terkumpul tidak lengkap, maka dalam proses translasi tentu juga akan mengalami tantangan tersendiri. Nah,
Berdasarkan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2024 yang dilakukan oleh BPK, khususnya untuk pilar pelaporan fiskal ya, masih terdapat kriteria di level good. Ya. Salah satunya yaitu cakupan institusi. Nah, di laporan keuangan korporasi publik gabungan itu belum mencakup seluruh BUMD di Indonesia. Ya, kalau di total sekitar 1084 BUMD. Jadi baru terkumpul sampai dengan tahun 2024 itu 233 BUMD atau sekitar 21%. Tetapi nanti khusus yang di Jawa Timur ini yang memulai piloting penyusunan GFS Korporasi Publik tahun 2024 ya atau 2025 kemarin, alhamdulillah dari 110 LKB laporan keuangan BUMD yang teridentifikasi sudah terkumpul hampir 100% lah. Ada 109 yang sudah terkumpul. Ini satu lagi menyusul di awal tahun 2026 kemarin. Jadi bisa dikatakan bisa terkumpul 100% untuk di wilayah Jawa Timur. Ini suatu prestasi yang cukup baik menurut saya. Itu terkait dengan tantangan. Oke, baik Bapak. Selanjutnya saya kembali ke narasumber pertama kita nih, ke Bu Masta lagi ya Bu. Lalu dari tantangan tersebut tadi, apa sih Bu peran unit vertikal DJPB dan juga pemerintah daerah ini Bu dalam mendukung penyusunan GFS Korporasi Publik Ibu? Oke, secara ketentuan ya, penyusunan GFS Korporasi Publik ini dilaksanakan oleh kantor pusat. Ada namanya Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atau DIT APK. Dalam melaksanakan tugasnya ini, Direktorat APK ini didukung oleh kantor vertikal, unit vertikal Dijen Perbendaharaan di daerah yang terdiri dari Kanwil Dijen Perbendaharaan, dalam hal ini Kanwil DJPB Provinsi Jatim, dan juga seluruh KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPB Provinsi Jatim. Nah, tugas masing-masing adalah untuk Kanwil DJPB, dia melakukan identifikasi atas BUMD dalam wilayah kerjanya berdasarkan informasi dari LKPD audited tahun sebelumnya. Sedangkan KPPN memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan data dan juga pengisian ataupun translasi data-data dari laporan keuangan tersebut dan melakukan upload data laporan keuangan tersebut pada aplikasi namanya Sikri ya, aplikasi yang digunakan untuk penyusunan laporan GFS. Kalau di KPPN sendiri ada 2 seksi yang terlibat, yaitu seksi bank yang bertugas untuk melakukan pengumpulan data laporan keuangan BUMD dimaksud. Dan satu seksi lagi adalah seksi verifikasi dan akuntansi atau untuk KPPN tipe A1, ada lagi seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal untuk KPPN tipe A2. Ini melakukan tugas untuk melakukan pengisian dan juga pengisian translasi dan kemudian upload data-data laporan keuangan ini dalam aplikasi Sikri KP tadi. Itu sih. Kemudian batas waktunya adalah untuk pengumpulan data ini dilakukan paling lambat 7 bulan setelah berakhirnya periode pelaporan. Sedangkan untuk pengisian kertas kerja serta uploadnya di aplikasi Sikri ini dilakukan paling lambat 9 bulan setelah setelah berakhirnya periode pelaporan keuangan. Itu sih Kak. Oke, baik. Sebagai penutup nih, Bu Masta dan Pak Didik, mungkin ada closing statement ataupun pesan-pesan utama yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait GFS Korporasi Publik ini. Mungkin dimulai dari Bu Masta terlebih dahulu nih Bu. Tadi kita sudah sama-sama bahas ya terkait dengan GFS Korporasi Publik ini. Jadi GFS Korporasi Publik ini memiliki peran yang sangat penting. Dia merupakan instrumen yang penting dalam menjaga kesehatan fiskal pemerintah. Dengan demikian,
Data yang handal dan juga terintegrasi ini tentunya akan membuat pemerintah kita dapat menyusun kebijakan fiskal yang lebih berdampak dan juga berkelanjutan. Itu menurut saya sih. Baik, mungkin ada closing statement dari Pak Didi nih, Pak. Baik, sedikit menambahkan apa yang disampaikan Bu Masta. Jadi penyusunan dan pemanfaatan GFS ini bukan hanya sekedar kewajiban teknis ya, tapi melainkan bagian penting dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal. Nah, melalui penguatan GFS ini kita tidak hanya menjaga kualitas statistik fiskal gitu ya, tetapi juga turut berkontribusi langsung dalam mempertahankan dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Nah, oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dan didukung oleh korporasi publik perlu terus ditingkatkan ya, agar transparansi fiskal yang telah dinilai baik oleh BPK dapat terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Nah, itu Christoph. Oke, baik. Baik, mungkin sekian saja diskusi kita hari ini mengenai GFS Korporasi Publik. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Bu Masta dan Pak Didik yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi, sharing informasi mengenai GFS Korporasi Publik ini. Mungkin banyak hal yang teman-teman Sobat Pintar dapat ketahui mengenai GFS Korporasi Publik dari podcast kita hari ini. Harapannya, semoga diskusi kita kali ini dapat meningkatkan pemahaman kita, pemahaman Sobat Pintar juga, mengenai peran strategis GFS Korporasi Publik dalam pengelolaan keuangan negara. Sekian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.